Anda kembali menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda gedung Koperasi Simpan Pinjam Universitas Negeri Makassar. 3 pekerja bangunan di Kota Makassar tersengat listrik. 2 pemulung diduga dianiaya oleh anggota BRIMOB di Kabupaten Bantaeng. Dua pemulung diduga dianiaya oleh anggota BRIMOB di Kabupaten Bantaeng. Bahkan salah satu korban yang berusia 70 tahun meninggal dunia. Warga pun protes hingga memblokade akses jalan masuk perusahaan untuk menuntut keadilan. Keluarga korban yang diduga dianiaya anggota BRIMOB di lokasi perusahaan PT Huadi Nikel Alloy di Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng memblokir jalan masuk perusahaan dengan menggunakan timbunan tanah. Keluarga korban menuntut pelaku yang diduga anggota kepolisian diproses sesuai hukum yang berlaku. Korban luka diketahui bernama Nojeng telah dirawat jalan setelah mendapatkan sejumlah luka di sekujur tubuh. Dengar nih orang yang bicara, saya tidak kenal orangnya siapa, kan dalam keadaan gelap. Dia bilang tembaki kepalanya. Begitu. Setelah itu, setelah saya dibawa, saya melihat si korban yang meninggal ini sudah tidak sadar. Kalau kita sendiri diapain, Pak? Saya dipukuli. Pakai apa? Pakai tongkat. Ya, kalau temannya tongkat besi ya? Ya saya kurang tahu tongkat besi. Itu siapa yang melakukan, Pak? BRIMOB. Dia menjaga di situ di perusahaan. Iya, dia menjaga. Pak, memang sering memulung di situ, di sekitar situ. Kalau saya sudah 4 kali. Memulung. Iya. Biasa ditegur, Pak, memang kalau memulung. Kalau saya tidak pernah. Tapi memang dilarang ambil besi di situ, Pak. Ya dilarang. Ya, Kenapa sampai dibunuh, Pak? Ini gara-gara pembuangan besi di limbahnya. Baru yang membunuh lagi oknum BRIMOB, petugas. Oh, dia bertugas di sini atau bagaimana, Pak? Ya, petugas. Korbannya berapa orang? Jadi sudah dimakamkan. 2 orang, termasuk saya punya om juga. Om tak, sekarang bagaimana kondisinya? Luka-luka juga dia. Oh, luka-luka. Sementara jenazah korban yang tewas, Nuru berusia 70 tahun, telah disemayamkan di rumahnya yang berada di Desa Papanloe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng. Korban Nuru sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Bantaeng, namun nyawanya tidak tertolong. Rencananya pihak keluarga akan membawa jenazah Nuru ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Kota Makassar untuk diautopsi. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi 18 Mei lalu sekitar pukul 4 pagi. Kedua pemulung masuk kawasan perusahaan untuk mencari limbah besi. Namun naas, petugas pengamanan yang diduga dari anggota BRIMOB menganiaya korban hingga 1 diantaranya tewas. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bantaeng. Kita simak informasi lain, 38 dari 43 korban keracunan makanan hajatan pernikahan di Kabupaten Pangkep diperbolehkan pulang oleh tim medis. Para korban tidak lagi menunjukkan gejala mual, muntah hingga diare, sedangkan 5 lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kondisi puluhan warga di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep yang mengalami keracunan makanan hajatan pernikahan 16 Mei lalu, sebagian telah diperbolehkan pulang oleh tim medis di Puskesmas Taraweyang. Dari 43 korban keracunan, 38 diantaranya diperbolehkan pulang oleh dokter, setelah tidak ada lagi menunjukkan gejala mual, muntah hingga diare. Tim medis juga telah menyimpulkan bahwa 17 orang pasien yang ditangani di Puskesmas Taraweyang adalah keracunan. Untuk pasien lainnya di sejumlah puskesmas dan klinik yang berada di Kabupaten Pangkep juga dipulangkan karena tidak lagi mengeluhkan mual dan diare. Namun 5 orang pasien lainnya masih mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pangkep karena masih mengalami diare dan mual. Semua riwayatnya dari acara, dari 1
satu tempat, nah itu kami simpulkan ada keracunan makanan. Tapi memang mereka menyampaikan kalau dari ke suatu acara makan begitu deh? Iya, memang dari anamnesis seperti itu. Intinya sekarang kondisi pasien sudah mulai membaik semua ya Bu, makanya dipulangkan. Kami berani pulangkan karena sudah aman status dehidrasinya dan tanpa keluhan. Tim penyidik Polres Pangkep akan memeriksa pemilik catering yang menangani konsumsi di hajatan pernikahan. Selain itu, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dari uji sampel makanan yang sebelumnya diambil petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep. Ya jelas, jadi pemilik catering ini jelas dipanggil untuk diambil keterangannya. Sebelumnya pada 16 Mei lalu, 43 tamu undangan di hajatan pernikahan dilarikan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Pangkep. Setelah mengalami mual, muntah, dan diare, puluhan korban pun mendapatkan perawatan intensif selama 2 hari. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Posko arus mudik dan arus balik Lebaran 2022 di Pelabuhan Nusantara resmi ditutup. Tercatat 72.000 penumpang yang berangkat maupun turun di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare selama mudik Lebaran kemarin. Sebanyak 72.000 penumpang melakukan aktivitas arus mudik dan arus balik di Pelabuhan Nusantara Parepare. Jumlah tersebut merupakan akumulasi sejak posko terpadu penyelenggaraan angkutan laut Lebaran tahun 2022 dibuka pada 17 April hingga 18 Mei 2022. Dengan berakhirnya posko arus mudik dan balik Lebaran, sejumlah pemangku kepentingan yang terlibat mengikuti apel penutup posko di kantor KSOP Pelabuhan Nusantara Parepare. Penutupan posko ini diwarnai pencabutan pita anggota posko arus mudik dan arus balik angkutan pelabuhan. Sementara terkait penerapan protokol kesehatan COVID-19 di pelabuhan tetap diberlakukan. Pasca Presiden mengumumkan pelonggaran penggunaan masker di ruang terbuka. Kepala KSOP Pelabuhan Nusantara Parepare mengatakan pihak KSOP masih menunggu surat edaran dari Kementerian Perhubungan untuk pelonggaran protokol kesehatan di pelabuhan. Untuk KSOP Parepare tentunya nanti akan ada instruksi langsung dari Menteri Perhubungan. Jadi kita menunggu nanti perintah dari instruksi dari Menteri Perhubungan seperti apa, mungkin ada surat edaran yang kita tunggu. Insya Allah tentunya kita nunggu itu. Baru kita akan berlakukan nanti pelonggaran daripada ini, karena ini baru pernyataan Presiden, tapi tidak ada urunan, kita nunggu dari surat edaran dari Menteri Perhubungan. Tapi himbauannya sendiri Pak, penumpang Pak? Ya untuk sementara kita melaksanakan dulu protokol kesehatan dengan menjaga tentunya apa yang sudah menjadi acuan surat edaran yang terakhir, yaitu surat edaran nomor 37 tahun 2022. Penumpang yang berangkat maupun turun di Pelabuhan Nusantara Parepare masih diwajibkan mengantongi surat keterangan antigen dan PCR bagi mereka yang belum mendapatkan dosis vaksin COVID-19 lengkap maupun booster. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.